Wah, pagi-pagi gini cuacanya cerah banget ya. Burung-burung pada nyanyi, matahari bersinar terang. Lagi asik jalan-jalan, tiba-tiba brak! Nabrak orang deh. Aduh maaf! Teriakku sambil melihat orangnya. Wah, penampilannya unik banget. Pakai kacamata tebal, baju kotak-kotak, dan celana cingkrang. Maaf mas, nggak sengaja kataku. Dia malah senyum santai. Santai aja bro! Pas aku lihat sepedanya, wow, sepeda ontel tua tapi keren banget, kinclong habis. Keren sepedanya mas, pujiku. Dia cuma nyengir. Ini bukan sembarang sepeda bro. Wah, bikin penasaran aja nih. Tiba-tiba dia bisik-bisik, ini sepeda misi rahasia. Aku langsung ketawa, misi rahasia apaan nih? Dia malah serius banget, menyelamatkan dunia. Wah, makin ngakak. Lagi seru-serunya ngobrol, tiba-tiba macet. Mobil di depan gak gerak sama sekali. Si Mas langsung panik. Gawat, misi kita terhambat. Aku makin bingung, misi apa sih sebenarnya? Dia nunjuk ke depan, lihat. Aku melihat ke arah yang ditunjuknya dan ternyata ada sebuah truk besar yang mogok di tengah jalan. Oh, itu masalahnya, pikirku. Waktu terus berjalan dan kami masih terjebak di tempat yang sama. Jalanan di depan kami penuh dengan kendaraan yang tidak bergerak. Klakson mobil mulai berbunyi di sana-sini, menambah kebisingan dan kekacauan. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Semua orang tampak frustasi. Si Mas mulai mengetuk-tuk setir dengan tidak sabar. Kita nggak bisa terus begini, katanya dengan nada putus asa. Kita harus cari jalan keluar. Aku mengangguk setuju, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Dia kemudian mengambil ponselnya dan mulai mencari rute alternatif. Mungkin kita bisa lewat jalan kecil di sebelah sana, katanya sambil menunjuk ke arah peta di layar ponselnya. Aku berharap itu bisa menjadi solusi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya lalu lintas mulai bergerak perlahan. Kami mengikuti arus kendaraan yang mulai bergerak maju. Akhirnya, seru si Mas dengan lega. Kami melanjutkan perjalanan dengan perasaan lega. Meskipun sempat terjebak dalam kemacetan, kami berhasil menemukan jalan keluar. Misi kita belum selesai, kata si Mas dengan semangat. Tapi setidaknya kita sudah melewati rintangan pertama. Jalan di depan kami sekarang tampak lebih lancar. Kami bisa melanjutkan perjalanan tanpa hambatan. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini, kataku sambil tersenyum. Si Mas mengangguk setuju. Amin. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, memberikan pemandangan yang indah di akhir hari yang penuh tantangan. Kami merasa lebih dekat satu sama lain setelah melewati pengalaman ini bersama. Ini baru permulaan, kata si Mas. Masih banyak petualangan yang menunggu kita di depan. Aku melihat ke cermin spion dan melihat matahari terbenam yang indah. Ya, ini baru permulaan, pikirku. Dengan semangat baru, kami melanjutkan perjalanan, siap menghadapi apapun yang akan datang. Di sana ada truk mogok, tapi bukan itu maksudnya. Tiba-tiba ada ikan mantan atanku yang super galak, itu loh. Si Mas langsung teriak, itu dia musuhnya. Aku kaget banget, musuh? Maksudnya, dia langsung jelasin dia itu penjahat ketawa. Wah, makin bingung nih. Ternyata, si Mas ini dulunya badut dan dia itu mantannya. Mereka putus gara-gara aku ketawa terus waktu nonton si Mas badut. Dia dendam, mau buat dunia ini jadi suram. Makanya, misinya adalah hentikan semua tawa. Si Mas, yang dulunya dikenal sebagai badut paling lucu di kota, selalu berhasil membuat semua orang tertawa. Setiap kali dia tampil, penonton selalu terhibur dan tertawa terbahak-bahak. Namun, di balik tawa itu, ada kisah yang tidak banyak orang tahu. Dia pernah memiliki seorang kekasih yang sangat dia cintai. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tertawa dan bercanda. Namun, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Kekasihnya selalu tertawa setiap kali melihat tampil sebagai badut, dan lama-kelamaan tawa itu berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi si Mas. Akhirnya, mereka pun berpisah. Si Mas merasa sangat terluka dan dendam. Dia merasa bahwa tawa yang dulu dia ciptakan kini menjadi sumber penderitaannya. Dia memutuskan untuk meninggalkan dunia badut dan merencanakan sesuatu yang lebih besar. Dia ingin membuat dunia ini merasakan apa yang dia rasakan. Dia ingin menghentikan semua tawa agar tidak ada lagi yang bisa merasakan kebahagiaan yang pernah dia rasakan dan hilang. Misinya adalah untuk menciptakan dunia yang suram, di mana tidak ada lagi tawa dan kebahagiaan.
Dengan tekad yang kuat, dia mulai merencanakan aksinya. Dia menggunakan keahliannya sebagai badut untuk menyebarkan kesedihan dan kegelapan. Dia ingin semua orang merasakan penderitaan yang dia rasakan. Setiap kali dia melihat seseorang tertawa, dia merasa semakin terdorong untuk menghentikan tawa itu. Namun, di balik semua itu, ada harapan. Ada orang-orang yang masih percaya bahwa tawa adalah obat terbaik. Mereka berusaha untuk mengembalikan tawa dan kebahagiaan ke dunia ini. Mereka percaya bahwa meskipun si Mas berusaha menghentikan tawa, tawa itu akan selalu menemukan cara untuk kembali. Tawa adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Meskipun ada yang berusaha untuk menghentikannya, tawa akan selalu ada. Karena tawa adalah cerminan dari kebahagiaan dan harapan. Dan selama masih ada harapan, tawa akan selalu hidup di hati setiap orang. Akhirnya, kita bikin rencana bikin video lucu buat si mantan biar dia ketawa lagi. Dan berhasil, dia ngakak terbahak-bahak. Dunia pun terselamatkan. Pesan moralnya, tertawa itu penting guys. Yuk kita bikin video lucu bareng. Jadi, ceritanya begini. Kami semua sedang nongkrong di kafe favorit kami. Dan tiba-tiba salah satu dari kami punya brilian. Kenapa kita nggak bikin video lucu aja, katanya. Semua langsung setuju, dan kami mulai merencanakan semuanya. Kami ingin membuat video yang bisa bikin siapa saja tertawa, terutama si mantan yang sedang galau. Kami mulai dengan menyiapkan kamera dan beberapa properti sederhana. Ada wig lucu, kacamata besar, dan beberapa kostum aneh yang kami temukan di lemari. Kami juga menulis skenario singkat yang penuh dengan lelukon dan adegan konyol. Semua orang sangat antusias dan tidak sabar untuk mulai syuting. Saat syuting dimulai, suasana menjadi sangat meriah. Kami semua tertawa terbahak-bahak melihat aksi konyol satu sama lain. Ada yang jatuh, ada yang salah dialog, dan ada yang terlalu serius sehingga malah jadi lucu. Setiap adegan diulang beberapa kali karena kami tidak bisa berhenti tertawa. Setelah selesai syuting, kami langsung menonton hasil rekaman. Ternyata, video yang kami buat benar-benar lucu. Kami semua puas hasilnya dan tidak sabar untuk mengeditnya. Kami menambahkan beberapa efek suara untuk menambah keseruan. Akhir video tersebut kesampimanan. Kami semua menunggu dengan cemas bagaimana reaksinya. Alima Juliani mengirim pesan dan dia terjawab terus berdevlah. Tioka, kami merasa sangat senang dan puas. Ternyata membuat orang tertawa itu sangat menyenangkan. Zoen. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa tertawa itu penting, guys. Tertawa bisa membuat kita merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadi, yuk kita bikin video lucu bareng. Siapa tahu video kita bisa membuat hari seseorang menjadi lebih cerah. Output